Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Partangiangan Minggu Pentakosta 24 Mei 2026. Terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26 dan bacaan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 11. Diikat oleh topik atau tema ragam karunia dalam satu roh. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan ragam do parasi rohaon di bagasan sada todip. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26, keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Partangiangan Minggu Pentakosta 24 Mei 2026, dihubungkan dengan topik ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasi rohaon di bagasan sada todi. Nah, saudara, pasal ini terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Demikian juga anaknya Kain membunuh Habil dan dihukum Allah menjadi pengembara. Namun menariknya, walaupun manusia berdosa, Allah tetap mengizinkan manusia berkembang. Terjadi pembangunan kota, maju dalam peternakan, berkembang dalam musik, teknologi, dan kehidupan sosial. Di sini kita melihat
Karunia dan kemampuan manusia tetap ada walaupun manusia telah jatuh dalam dosa. Di sini masalahnya, kemajuan manusia bukannya menjadikan dia semakin mempercayai, makin dekat kepada Tuhan, justru semakin jauh dari Tuhan, dari Allah. Ini memberi tanda bagi kita bahwa perkembangan dan kemajuan zaman, kemajuan teknologi selalu menjadi alat iblis untuk membawa manusia kepada kehendak setan, kehendak iblis, kehendak jahat. Mari kita pusatkan perhatian kita pada nats khotbah kita saat ini dari Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Dalam nats ini Bapak Ibu kita temukan dua hal besar, yakni apa? Pertama, perkembangan peradaban manusia melalui keturunan Kain, sekaligus semakin meluasnya dosa. Mari kita lihat keturunan Kain. Apa yang dilakukannya? Kain mendirikan kota dan menamainya Henok sesuai dengan nama anaknya. Dan selanjutnya keturunannya memperkenalkan berbagai aspek budaya dan teknologi. Yabal merupakan orang yang ahli mengembangkan peternakan. Yubal orang yang mengembangkan musik, dan Tubal Kain merupakan tokoh yang ahli dalam bidang teknologi logam. Namun meski demikian hebatnya keahlian, kemampuan, dan bakat-bakat serta talenta yang mereka miliki, dosa, kejahatan, praktek-praktek yang tidak dikehendaki oleh Tuhan juga berkembang. Praktek poligami pertama kali muncul lewat Lamek, dan ia dengan sombong mengaku membunuh orang yang melukainya. Kemudian kedua, apa yang kita lihat dalam khotbah ini? Namun di tengah perkembangan bermacam-macam teknologi, budaya, musik, dan praktek-praktek itu, Allah tetap berkarya dengan menghadirkan orang-orang yang baik, yang melakukan kehendak Tuhan, yakni dari keturunan Set, yang mulailah memanggil nama Tuhan. Siapa keturunan Set ini? Siapa si Set ini? Setelah Habel mati dibunuh oleh Kain, Hawa melahirkan lagi anak yang ketiga bagi Adam dan diberi nama Set. Kemudian lahir lagi anak dari Set dan diberi nama Enos. Dan menurut ayat 26 khotbah kita ini, dari garis keturunan Set lah, yakni anaknya Enos, yang mulai memanggil nama Tuhan. Sebelum-sebelumnya nggak memanggil nama Tuhan. Ini merupakan tanda-tanda awal adanya perkembangan rohani, iman, perkembangan agama, dan munculnya komunitas baru yang mau mencari Allah, mencari Tuhan. Dan sangat berbeda dari periode pertama keturunan Kain tadi. Apa yang kita lihat di situ? Kita lihat di situ pesan utamanya dari sejarah perkembangan kehidupan manusia itu, bahwa di tengah-tengah dan beriringan dengan perkembangan dan keberhasilan kehidupan manusia di berbagai-bagai bidang seperti perkembangan teknologi, keahlian, budaya, musik, talenta, dan lain-lain dari manusia itu, jangan lupa sadari ini bahwa seiring dengan perkembangan hidup manusia seperti tadi itu, maka dosa, kejahatan akan tumbuh bersama-sama untuk merusak manusia, merusak moral, mental manusia itu. Tetapi pengharapan dalam Allah selalu ada, selalu akan muncul juga orang-orang yang mau mencari kehendak Tuhan, orang-orang yang berusaha memuliakan nama Tuhan lewat kemampuan dan talenta masing-masing. Dan kondisi seperti ini tetap akan terjadi di setiap waktu Bapak Ibu, di setiap masa, di setiap zaman, dan di setiap kehidupan manusia. Peradaban berkembang, tetapi dosa juga berkembang. Kemajuan teknologi, seni, dan budaya tidak otomatis membawa manusia itu semakin dekat dengan Tuhan. Justru bisa sebaliknya menjadi sarana kesombongan dan kekerasan seperti yang terjadi pada Lamek tadi. Nah, saudara, disinilah kita disadarkan oleh khotbah kita saat ini di minggu
Minggu Pentakosta. Untuk mau bertanya pada diri kita sendiri. Mari kita mau bertanya kepada diri sendiri, di mana posisi saya, di mana posisi kita masing-masing. Apa pilihan hidup kita? Tanya. Sebab hidup ini adalah pilihan ini Bapak Ibu. Apa pilihan kita? Ikut dunia dalam segala perkembangannya serta larut dalam keindahannya meski jahat dan harus meninggalkan Tuhan? Ikut itu? Atau ikut Tuhan dengan kemampuan untuk memilih, untuk selektif terhadap perkembangan dunia dengan tetap menjaga diri, tidak mau terpengaruh hal-hal jahat. Ini pilihan. Masing-masing kita harus menentukan pilihan kita sendiri. Nah, saudara-saudara, mari kita masuki dan lihat terlebih dahulu isi nats khotbah kita, Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Pada ayat 17 sampai 19, pada intinya diterangkan di sana tentang Kain dan keturunannya. Kain melahirkan Henok, dan Henok juga melahirkan Irad. Dan Irad itu selanjutnya juga memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan selanjutnya Metusael memperanakkan Lamek. Nah, inti dari bagian ini adalah bahwa Kain mendirikan suatu kota. Ini menunjukkan kemampuan Kain dan keturunannya dalam kepemimpinan, hebat, dalam perencanaan, dalam organisasi, dan dalam membangun peradaban hebat. Ini memberi gambaran bagi kita. Tuhan memberi bermacam-macam karunia, termasuk karunia untuk membangun kota. Dan kota pertama dalam Alkitab justru dibangun oleh si Kain yang memberontak kepada Allah tadi. Kemudian ayat 20, Yabal merupakan ahli peternakan. Di sana ditulis, Yabal menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nah, ini menggambarkan Allah memberi bagi sebagian orang kemampuan mengelola sumber daya, kemampuan mengelola peternakan, menjadi seorang peternak. Nah, artinya karunia dalam usaha ekonomi pengelolaan sumber daya merupakan sebagian dari talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ayat 21, Yubal seorang ahli musik. Di sana ditulis, Yubal bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jadi musik merupakan karunia indah dari Tuhan itu, dari Allah itu Bapak Ibu. Soal pemanfaatannya, musik bisa saja dipakai untuk dua arah yang berbeda. Untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk memuaskan manusia. Ayat 22, Tubal Kain seorang ahli teknologi. Nah, di sana ditulis, Tubal Kain membuat segala macam perkakas tembaga dan besi. Nah, ini menunjuk pada teknologi, keterampilan teknik, adanya kreativitas yang hebat, dan kemajuan industri. Ini menunjukkan bahwa Allah memberi manusia kemampuan mencipta dan mengembangkan teknologi. Hari ini bentuk-bentuk dari teknologi itu sudah bermacam-macam toh. Ada teknik, ada komputer, media elektronik juga, digital juga sudah berkembang. Hari ini alat-alat canggih di bidang kesehatan, medis, kedokteran, juga sudah berkembang. Nah, ini teknologi saat ini. Kemudian ayat 23 sampai 24, Lamek disebut di sini. Dia melakukan penyalahgunaan karunia. Lamek menjadi simbol manusia sombong dan brutal yang memakai kekuatan dan pengaruhnya untuk kekerasan. Nah, di sini kita lihat, di saat mendapatkan berbagai-bagai peradaban yang maju, tetapi moral bisa saja rusak. Makanya Bapak Ibu, pesan rohani dari ayat 23-24 ini, karunia tanpa roh Allah menghasilkan kesombongan, kekerasan, egoisme, pemberontakan, dan melawan Tuhan. Dan ayat terakhir, ayat 25-26, keturunan Set mulai memanggil nama Tuhan, disebut di situ. Di sana ditulis, orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, ini titik awal. Ini permulaan yang sangat-sangat penting di tengah dunia yang makin maju tetapi rusak, tetapi Allah tetap memelihara umatnya yang mau mencari Dia, mencari Tuhan. Inilah inti tema Minggu Pentakosta kita. Karunia harus kembali kepada
kepada Tuhan sumbernya. Bukan hanya memiliki bakat yang penting, tetapi menggunakan bakat dan hidupnya itu untuk dipimpin oleh Roh Allah. Nah, saudara, itulah seruan pokok dari topik Minggu Pentakosta 24 Mei 2026. Ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasirohaon di bagasan sadatodi. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, itulah isi khotbah kita di ibadah pertangyangan Minggu Pentakosta 24 Mei 2026, diikat oleh topik ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasirohaon di bagasan sadatodi. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, Tuhan memberi karunia yang berbeda-beda. Ayat 17 sampai 22. Nah, saudara, dalam bagian ini kita melihat berbagai kemampuan manusia yang digambarkan dalam kalimat. Di sana ditulis, Kain membangun kota, Yabal ahli peternakan, Yubal ahli musik, Tubal Kain ahli teknologi dan perkakas besi tembaga. Nah, ini menunjukkan bahwa sejak awal pun Allah sudah menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda. Maka hari ini, sekarang, saat ini Bapak Ibu, di zaman kita masa kini pun demikian. Ada orang yang diberi Tuhan kemampuan pandai berbicara, pandai mengajar, pandai main musik, ahli mengelola bisnis, usaha, pandai martiga-tiga malo, martiga-tiga, pandai mengatur atau memimpin, mengorganisir orang, rakyat, organisasi, jemaat, dan juga ada yang pandai berhikmat menolong sesama, menolong orang lain. Nah, saudara, semua itu adalah karunia dari Tuhan yang sungguh-sungguh kita syukuri. Saudara juga diberi Tuhan talenta, toh? Saudara diberi Tuhan talenta, ada pemberian untuk Bapak Ibu, ada karunia, ada kemampuan. Makanya Bapak Ibu, khotbah ini berpesan pada kita sekarang. Pertama, jangan berkata, saya tidak punya talenta. Jangan pernah ucapkan kalimat seperti itu, Bapak Ibu. Setiap orang kita, siapapun kita, punya sesuatu yang diberi, yang dititipkan oleh Tuhan, talenta. Kedua, jangan pernah merasa iri kepada orang lain. Jangan anggap bahwa kemampuan orang lain menjadi saingan bagimu, menjadi sumber konflik bagimu. Oh, jangan. Kisah Kain yang membunuh Habil karena iri mengingatkan kita untuk menguasai diri kita, emosi kita kuasai sebelum dosa yang menguasai kita. Pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun dan memberi karunia kepada gereja, mengajar kita bahwa Roh Kudus tidak membuat semua orang sama, tetapi Roh Kudus mempersatukan perbedaan-perbedaan dan menjadikan perbedaan itu berkat-berkat. Nah, 1 Korintus pasal 12 ayat 4, khotbah di Minggu Pentakosta itu mengatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jadi Bapak Ibu, ada yang diberi Tuhan karunia memimpin, mengatur, membangun, menciptakan sistem. Apapun karunia yang saudara miliki, karunia itu berasal dari Allah sendiri. Itulah yang saudara harus manage, harus atur, harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu juga yang diserukan topik Minggu Pentakosta 24 Mei 2026. Ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasirohau di bagasan sadatodi. Dan saudara pun sudah dikarunia oleh Tuhan, sudah toh? Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah karunia itu saudara pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk berkat kepada sesamamu? Jawab sendiri. Pengajaran kedua, karunia tanpa Tuhan dapat menyesatkan. Ayat 23 dan 24. Nah, saudara, Lamek memakai kekuatan dan pengaruhnya untuk kesombongan dan kekerasan. Saudara, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Karunia bisa dipakai untuk dosa, untuk kejahatan. Hati-hatilah Bapak Ibu. Teknologi bisa dipakai untuk merusak. Kepintaran juga bisa dipakai untuk menipu. Kekuasaan bisa dipakai untuk menindas orang. Bisa Bapak Ibu. Hati-hati. Dunia hari ini maju secara teknologi, tetapi banyak hati yang kotor,
kosong yang tanpa Tuhan. Nah, ada ilustrasi. Pisau di tangan seorang dokter itu akan menyelamatkan nyawa. Tetapi pisau di tangan penjahat untuk apa? Membunuh orang toh. Bukan pisaunya yang salah, tetapi siapa yang memegang, yang menggunakan, memanfaatkan pisau. Dan untuk apa pisaunya itu dipakai? Ini menjadi masalah. Nah, saudara, demikianlah juga karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tanpa Roh Kudus, maka penggunaan karunia-karunia itu bisa menghancurkan orang, menghancurkan gereja juga bisa. Makanya Bapak Ibu, talenta yang ada pada kita itu harus diserahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Kepintaran yang ada pada kita harus dipakai untuk kebenaran. Jabatan yang kita sandang itu pakailah untuk melayani. Jangan sampai karunia diterima itu besar, tetapi hidup kita jauh dari Tuhan. Justru sekecil apapun atau sebesar apapun karunia, talenta, kepintaran, jabatan yang saudara miliki itu, yang kita miliki itu harus diserahkan penggunaannya kepada Tuhan, harus dipakai untuk kebenaran dan harus dipakai untuk melayani. Karena apa? Ragam karunia dalam satu roh. Ragam do parasi rohau di bagasan sada todi sebagaimana seruan topik minggu Pentakosta 24 Mei 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, Roh Kudus membawa manusia kembali menyembah Tuhan. Ayat 25 dan 26. Nah saudara, pada ayat 26 ditulis, pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Apa yang kita lihat dari ayat terakhir ini, ayat 26. Di tengah dunia yang semakin maju, Allah membangkitkan orang-orang yang mau mencari Tuhan, mau memuji, memanggil nama Tuhan. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus itu, untuk membawa manusia bertobat, membawa manusia menyembah Tuhan, membawa manusia kembali kepada jalan yang benar, jalan Tuhan. Nah, perayaan Pentakosta bukan hanya soal mengingat turunnya Roh Kudus dan membuat orang berbahasa lidah, berbahasa roh. Bukan. Pentakosta adalah peristiwa di mana hati kita, hati orang percaya ini diatur, bahkan dibakar oleh Roh Kudus itu untuk mengasihi, untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi dan mencintai sesama, suka dengan ibadah, suka dengan doa. Itulah pekerjaan Roh Kudus, membakar hati kita, bersemangat untuk memuji-muji Tuhan. Meski banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah yang harus kita hadapi, termasuk juga menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Tetapi oleh api Roh Kudus itu kita diberi semangat baru. Amin Bapak Ibu. Nah, aplikasinya hari di saat kita mendengar khotbah ini, Tuhan tidak hanya mencari orang yang berbakat, bertalenta, pemilik karunia besar, karunia khusus, tetapi Tuhan mencari hati orang yang mau menyembah, hati orang yang mau taat, dan hati orang yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda bisa itu? Bisa, sebab karunia terbesar tanpa hubungan dengan Tuhan itu akan kosong. Bapak Ibu, kosong itu. Semoga kita pendengar khotbah ini menjadi orang-orang penerima ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasi rohau di bagasan sadatodi, sebagaimana seruan topik minggu Pentakosta 24 Mei 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, karunia yang terbesar adalah hidup yang mau dipimpin Roh Kudus. Nah saudara, kalau kita bandingkan antara keturunan Kain tadi dan keturunan Set, ada perbedaan yang khas sekali. Keturunan Kain memiliki keahlian dalam budaya, teknologi, musik, pembangunan kota, juga berbagai-bagai kemajuan lain, tetapi tanpa memperdulikan hubungan dengan Tuhan. Tetapi keturunan Set, berbeda sekali. Keturunan Set dikenal karena memanggil nama Tuhan. Jadi dekat sekali dengan Tuhan. Keturunan Set itu hidupnya dipenuhi oleh doa, oleh ibadah, oleh Roh
roh Tuhan. Nah saudara, apa yang kita lihat dari kedua-duanya? Dunia mengagumi kemampuan, tetapi Tuhan mencari hati yang takut dan yang dekat dengan Tuhan. Nah saudara, di hari Pentakosta kita diingatkan bahwa yang lebih penting adalah kita dipenuhi oleh Roh Kudus daripada hanya dipenuhi kemampuan dan berbagai-bagai talenta. Karena kemampuan tanpa Roh Kudus hanya menghasilkan kebanggaan manusiawi duniawi saja. Tetapi ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka musik yang kita pakai, yang kita bisa mainkan dengan baik, menjadi alat penyembahan. Pekerjaan yang kita sandang itu menjadi pelayanan. Bisnis yang kita usahakan itu menjadi suatu kesaksian. Teknologi yang kita miliki itu menjadi berkat. Dan hidup kita penuh kemuliaan bagi Tuhan. Nah, mari bertanya pada diri kita sendiri, Bapak Ibu, apakah karunia saya, karunia Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah dipakai untuk Tuhan? Apakah Roh Kudus memimpin hidup saya, memimpin hidup Bapak Ibu? Apakah hidup saya membawa orang kepada Kristus? Nah, saudara, hari Pentakosta mengajarkan kita Tuhan memberi karunia berbeda-beda, tetapi semuanya itu berasal dari Roh Kudus. Karena ragam karunia akan menjadi berkat jika dipersatukan dalam satu roh. Janganlah merasa bahwa dirimu tidak berguna, dirimu merasa jauh dari Tuhan. Jangan seperti itu. Jangan ada yang memiliki talenta tetapi belum dipakai untuk Tuhan. Nah, hari ini Roh Kudus memanggil kita, datanglah kepada Tuhan. Mintalah hati yang baru dari Tuhan. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan karunia yang dipakai untuk berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah gereja Tuhan di zaman kita sekarang ini bukan saja hanya penuh kemampuan, penuh orang-orang yang bertalenta, tetapi dipenuhi oleh orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab kita telah menerima ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasi rohau di bagasan sada todi. Sebagaimana topik Minggu Pentakosta 24 Mei 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan Minggu Pentakosta 24 Mei 2026, terambil dari Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26, agar kita juga menerima ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasi rohau di bagasan sada todi. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti pertengahan Minggu Pentakosta bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pertengahan Minggu Pentakosta. Begitu banyak karunia-karunia yang Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Kami belajar dari berbagai-bagai orang yang disebut di dalam khotbah Kejadian pasal 4. Keturunan Adam, keturunan Kain, keturunan Set. Dari mereka kami bisa belajar agar karunia pemberian talenta yang Engkau limpahkan kepada kami itu Tuhan dapat kami pakai, dapat dimanfaatkan untuk pujian kemuliaan kebesaran Tuhan, untuk berkat kepada sesama. Biarlah karunia yang kami pakai, pemberian apapun itu, sama seperti yang dimiliki oleh keturunan Set dalam khotbah ini, menjadi pujian kemuliaan nama Tuhan dalam ibadah kami, dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.